yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Di sini di ayat ini, di pasal ini diceritakan bahwa Tuhan itu telah menolak Saul. Awalnya Saul diangkat menjadi raja atas bangsa Israel. Saul dipilih dari sekian orang Israel, dipilihlah Saul menjadi raja. Tetapi pada satu peristiwa Tuhan menolak Saul. Apa itu? Pada saat bangsa Israel dikepung oleh orang bangsa Filistin, dan hari itu Saul, bangsa Israel harus mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Dan pada waktu itu, ada Janjian Lama yang diizinkan untuk mempersembahkan, menaikkan persembahan pada Tuhan, itu ada seorang nabi pada waktu itu, Samuel, gitu ya. Nah, Samuel ini ditunggu-tunggu, nggak datang-datang, gitu ya, sampai berapa hari ditunggu, nggak datang-datang. Sementara bangsa Filistin itu sudah mulai mendekat, gitu ya, sudah mulai menakut-nakuti, gitu ya, sehingga mentalnya bangsa Israel itu down, gitu. Dan Saul juga posisinya terjepit ketakutan, tetapi tidak bisa maju mempersembahkan kepada Tuhan. Sementara Samuel ditunggu nggak datang-datang, akhirnya Saul yang merasa bahwa dia itu orang yang dipilih Tuhan. Dia itu orang nomor satunya raja ya, pemimpin ya, seorang pemimpin. Boleh dibilang dia orang nomor satunya bangsa Israel gitu ya. Tetapi Saul merasa bahwa dia itu bisa gitu loh. Kenapa kok aku harus nunggu Samuel? Dia raja. Aku raja, aku berkuasa, aku pun bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Dan dengan egonya, dengan merasa kebisaannya, akhirnya Saul mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Pada saat selesai persembahan diberikan, Samuel datang. Dan Samuel marah karena Tuhan sudah berbicara kepada Samuel bahwa dia, sejak Saul mempersembahkan persembahannya sendiri, saat itu juga Tuhan sudah menolak Saul. Dan Tuhan sudah mengangkat orang lain untuk menggantikan Saul, yaitu Daud, gitu ya. Jadi pada waktu itu Saul kecewa, gitu ya, kecewa. Tetapi dia pada saat Samuel mengemukakan alasan-alasan kenapa kok dia tidak menunggu Samuel datang. Karena kamu kelamaan di jalan, tidak datang-datang. Karena kan aku juga raja, aku sudah melihat kamu berkali cara mempersembahkan persembahan, aku pun bisa. Dan tidak ada satu kesalahan pun yang kubuat dengan cara atau liturgi memberikan persembahan. Itu yang dilihat Tuhan. Saul tidak taat. Ketaatan Saul, waktu itu Saul tidak taat kepada Tuhan. Yang harusnya dia menunggu, dia tidak mau nunggu. Dia dengan ketergesa-gesaannya, dengan keterdesakannya, dia akhirnya tidak taat kepada Tuhan dan memberikan persembahan sendiri. Dan sejak itu Saul ditolak oleh Tuhan dan Tuhan memilih Daud. Mengapa Tuhan memilih Daud? Kok Daud itu berkenan di hati Tuhan? Iya, Bapak Ibu, saudara sekalian, mengapa Tuhan memilih Daud berkenan di hati Tuhan? Tentunya ada beberapa alasan. Yang pertama adalah
Kenapa Tuhan memilih Daud? Yang pertama adalah karena Daud memiliki hati yang menyembah Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 84 ayat 11 dikatakan demikian, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Yang pertama, kenapa Tuhan memilih Daud sebagai raja menggantikan Raja Saul pada waktu itu? Yang pertama adalah Daud itu memiliki hati yang selalu menyembah Tuhan. Saya berdoa buat setiap kita pada malam hari ini. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini merupakan pemimpin-pemimpin yang sudah dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Bila setiap kita menjadi pemimpin, bila kita juga memiliki hati yang seperti Daud, yaitu hati yang suka menyembah Tuhan. Dikatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa Daud lebih suka dekat dengan Tuhan? Mengapa Daud kok suka lebih suka hadirat Tuhan, lebih suka masuk di dalam tahtanya Tuhan? Yang pertama alasan di dalam Mazmur 84 diceritakan dengan jelas, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ketika kita memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, firman Tuhan dikatakan berbahagia. Ayat 6 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, tentunya kita memiliki kekuatan-kekuatan yang baru yang Tuhan berikan pada setiap kita. Bukankah Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja kita merasa tenang? Tatkala kita menjadi seorang pemimpin atau imam dalam keluarga, ketika ada persoalan, ketika ada halangan, ketika mungkin ada ketakutan yang masuk di dalam kehidupan kita, yang pertama harus kita lakukan adalah belajar untuk menenangkan diri, yaitu dengan dekat Allah saja, maka hati kita merasa tenang. Ada kekuatan yang baru. Saya tertarik dengan sharing daripada Pak Hanpeng hari ini yang luar biasa. Saya baca renungan di MOU gitu ya. Saya baca tentang Pak Hanpeng pada waktu dia menghadapi pandemi ini, selama dia menghadapi pandemi ini, pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan itu selalu datang dalam kehidupannya. Bertubi-tubi gitu ya. Sudah sakit lambung, kena COVID gitu ya, pekerjaannya juga sementara terhenti dan berbagai macam cara yang dilakukan mengalami kegagalan demi kegagalan. Ini adalah realita dalam kehidupan kita. Tapi yang saya suka dikatakan yang terakhir digarisbawahi oleh Pak Hanpeng dikatakan yang penting menyembah Tuhan, selalu terkoneksi dengan Tuhan. Ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, persoalan boleh datang, masalah boleh datang, pergumulan yang boleh, tapi ketika kita memiliki Kristus, kekuatan yang daripada Roh Kudus, itu selalu ada, selalu nyata di dalam kehidupan kita. Memiliki hati yang menyembah Tuhan. Ini ada beberapa bukti dalam Mazmur pasal 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari Daud itu memuji-muji Tuhan. Bukan 1 kali, bukan 2 kali, tetapi dalam 1 hari dia 7 kali memuji Tuhan. Karena hatinya dia itu selalu ingin dekat dengan Tuhan. Kerinduannya itu selalu intim dengan Tuhan. Daud dipakai Tuhan menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Next. 2 Samuel pasal 6 ayat 12 sampai 14 dikatakan juga demikian. Ketika tabut Allah harus dikembalikan ke Yerusalem pada waktu itu, Daud
menyambutnya. Pada waktu itu Daud sudah menjadi raja. Ketika Allah yang kembali ke Yerusalem itu, dia sebagai raja tidak segan-segan memuji-muji Tuhan, menari-nari di hadapan Tuhan. Enggak ada gengsi, enggak ada jarak dengan rakyatnya pada waktu itu. Karena apa? Karena kerinduannya dia memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama saya berdoa buat setiap kita, para pemimpin-pemimpin yang dipakai oleh Tuhan di MUI Jawa Tengah maupun di komunitas-komunitas yang lain. Hiduplah memiliki hati yang selalu menyembah Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan dipilih oleh Tuhan menjadi orang memiliki hati hamba, seperti lagu tadi ya, hamba. 1 Samuel 16 ayat 7 sampai 11 kita baca dulu. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Next. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Next. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Daud terpilih bukan karena dia perawakannya tinggi, gitu ya, besar, gagah, gitu ya. Tetapi Tuhan melihat, dikatakan di firman ini, Tuhan lihat ada di dalam hati. Pada Nabi Samuel mau mengurapi raja berikutnya, pengganti Saul, Tuhan tunjukkan kepada Isai, gitu ya. Dan pada saat dia pergi ke keluarga Isai, Isai bapaknya Daud ini memanggil ketujuh anaknya kakak-kakak Daud, gitu ya. Yang pertama tinggi, tampan mungkin ya, dan gagah, layak gitu ya untuk jadi raja gitu. Tetapi apa kata Tuhan? Tuhan bilang jangan lihat perawakannya. Jangan lihat tampangnya yang tampan. Jangan lihat kecakapannya. Kenapa? Karena Tuhan melihat jauh ke dalam hatinya. Jadi dari sini kita belajar. Yang pertama, tidak dipilih Tuhan. Kakak Daud yang kedua, kemudian ditolak Tuhan juga. Sampai dengan yang terakhir, yang ketujuh. Dan Nabi Samuel bertanya, semua inikah anakmu? Sudah nggak ada lagi? Baru Nabi Isai bilang bahwa ada satu lagi yang bungsu. Dia masih kecil, dia masih kemerah-merahan. Kemerah-merahan itu mungkin masih teenager ya, masih muda sekali gitu ya. Dan dia lagi menggembalakan kambing domba. Mending kalau kambing dombanya ada banyak, saudara. 100 gitu ya. Enggak, kambing domba ekor gitu ya. Dan Daud dengan setia gitu menggembalakan apa yang sudah Bapak percayakan kepada dia. Gitu. Dia melakukan semuanya itu dengan segenap hati. Tetapi ada satu hal, bahwa bapaknya tidak menyertakan, atau dengan kata lain, Daud untuk
ikut dalam pertemuan itu. Dan Tuhan berkata bahwa dipandang oleh Isai bahwa ini anakku yang ini kayaknya cocok untuk jadi raja, untuk diurapi. Ternyata ditolak semua sama Tuhan. Justru pada saat Daud dipanggil dan Daud hadir, Tuhan berkata, inilah dia yang telah kupilih. Inilah dia yang harus kau urapi menjadi raja pengganti. Kita belajar di sini bahwa memiliki hati hamba, memiliki hati yang setia, yang kalau saudara mungkin dalam sebuah komunitas, sebuah pelayanan gitu ya, mungkin dalam sudah melayani setia lama gitu ya, tapi kok nggak ada yang mandang ya, kok nggak ada yang muji ya, kok nggak ada yang memperhatikan gitu ya. Mungkin saudara ada merasa seperti itu. Mari malam hari ini kita cek kembali hati kita gitu ya. Kita itu hamba di hadapan Tuhan. Hamba itu apa sih? Hamba itu orang yang kalau di zaman perjanjian lama itu hamba itu orang yang tidak berhak, budak, tidak berhak dirinya sendiri. Tuannya bicara apa, dia harus taat, dia harus lakukan itu. Bahkan kalau dia melakukan sebuah kesalahan dan tuannya marah, tuannya membunuh dia, gitu ya, punya hak. Bahkan hamba atau budak itu tidak punya hak atas nyawanya sendiri pada zaman. Nah, mari kita belajar bahwa kita itu hamba yang dipilih Tuhan. Belajar untuk taat gitu ya. Pada saat saudara ada yang memperhatikan, pada saat saudara direndahkan mungkin dalam sebuah komunitas atau dengan orang tertentu gitu ya. Satu hal bahwa kita itu hambanya Allah. Mari kita punya hati yang lapang gitu ya untuk senantiasa mengampuni. Ya, yang kedua nih hati hamba itu belajar untuk tidak mudah marah begitu ya. Meskipun kadang-kadang direndahkan, tidak diikut sertakan, kadang-kadang dianggap sepele gitu. Jangan marah, jangan sakit hati. Daud memiliki hati yang taat kepada otoritas yang di atasnya. Meskipun kadang-kadang dia tidak disertakan oleh bapaknya pada waktu itu, dalam pemilihan seorang raja pada waktu itu, Daud nggak marah sama aku. Dibebankan kepadanya, apapun yang diperintahkan kepada dari bapaknya, dia selalu lakukan dengan tanggung jawab yang baik dan benar. Jangan mudah marah hati hamba. Ayub pasal 5 ayat 2 dikatakan, sesungguhnya seorang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kalian jangan mudah untuk sakit hati. Kenapa? Kalau orang sakit hati itu seperti orang bodoh, gitu ya. Kata firman Tuhan begitu ya. Kalau ada kesalahan orang atau suami atau istri kita atau para pemimpin kita salah kepada kita, jangan kita simpan sakit hati itu. Belajar untuk mengampuni. Di dalam prinsip-prinsip MOU kita belajar. Ada prinsip keempat yang harus belajar kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti Kristus ketika dia di atas kayu salib, dia memberkati orang-orang yang bersalah kepadanya. Next. Amsal 14 ayat 30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Orang yang tenang, hatinya tidak ada kemarahan. Hatinya itu penuh damai, penuh ketenangan. Maka terpancar dari wajahnya. Acap kali saya barusan 2 minggu ini ada teman saya yang barusan dipanggil Tuhan, kena sakit kanker dari paru-paru begitu ya, sampai menjalar tulangnya. Ketika sama lain, awalnya nggak terjadi apa-apa begitu ya.
dia terima warisan dari orang tuanya yang cukup lumayan, ya. Tetapi dia nggak waspada, tidak menjaga warisan itu dengan baik, sehingga warisan itu dengan cepatnya hampir habis, begitu ya. Dan singkat cerita, perempuan ini malah ditinggalkan oleh suaminya. Sakit hati sama suaminya. Dia marah kepada suaminya. Ketika dia ada uang, abang sayang. Ketika nggak ada uang, abangnya melayang, gitu ya. Dia sakit hati, dia simpan gitu. Dengan sangat cepat, tiba-tiba saya mendengar teman saya ini paru-parunya sakit gitu, dengan sangat cepat. Dan dia ngomong, dia jujur mengatakan, dia mengalami sakit hati yang sangat mendalam, nggak bisa ngampuni suaminya pada waktu itu. Sampai akhir hidupnya nggak pernah mengampuni suami. Ketika dia meninggal dipanggil Tuhan, wajahnya itu nggak penuh dengan sukacita. Rodok serem, rodok mengerikan. Kenapa? Karena firman Tuhan ngomong, kalau hati kita tenang, nggak ada sakit hati, nggak ada iri hati, itu akan menyegarkan tubuh kita. Next. Mazmur pasal 37 ayat 1 dikatakan demikian. Jangan marah